teman saya yang lebih paham. Teman saya lebih paham, yaitu dia punya koneksi mas, koneksi Sama petugas orang pemakaman. dalam. Sudah pakai tangan kita gali semuanya, sudah menemukan jenazahnya, kita ambil. Dia ambilnya pun tidak boleh pakai tangan, Pakai apa mas? pakai gigi. Seperti apa ganggunya? Diganggu setiap malam itu datang dia. Bentuknya? Bentuknya itu minta. Bentuknya itu bukan pakai yang putih, dibungkus putih. Cuma jeleknya minta ampun. Ini berarti pocong ya? Pocong. Kemahannya wanita itu di black gitu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya semua. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu tali pocong dan minyak mayat misteri sang jimat. Ini ada hubungannya sama jimat. Sobat Kumis di rumah mau tahu, kita dengerin ya podcast berikut ini. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Mas Den Ananda. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat banget nih. Sehat banget lah. Terakhir ke Kumis kapan ya? Udah lama ya. Udah lama banget nih. Udah lama. Terus Mas Den Ananda kalau dilihat-lihat kan dari sosmednya baru pulang dari Tanah Suci. Ya alhamdulillah. Mungkin sobat-sobat Kumis di rumah mau tahu gitu, di sono ada kejadian apa gitu. Oh iya sih, sebenarnya banyak yang tanya-tanya ke saya soal pas saya pulang, tanya-tanya di sana lihat goib gak sih? Gitu ya. Oke. Ngeliat jin gak atau lihat apa gak? Kan ini Tanah Suci itu. Saya jawab saya kesana nggak fokus untuk lihat hal kayak gitu lah. Maksudnya saya emang fokus untuk ibadah aja di sana. Niatnya seperti itu. Emang ibadah. Tapi kan banyak bisa jin-jin di sana yang bahas-bahas goib lah ya. Saya kembali lagi bilang saya kesana bukan fokus untuk goibnya, saya bilang gitu. Saya kesana untuk ibadah, saya bilang kayak gitu. Dan anehnya emang bukan anehnya ya, ini kebanggaan buat saya juga sih, kebanggaan saya yang di mana lah saya di sana itu dimudahkan segalanya lah, walaupun saya itu main yang namanya black magic, white magic kayak gitu ya. Tapi di sana itu saya dimudahkan segalanya. Maksudnya tidak ada kesulitan hal apapun di Tanah Suci. Yang katanya, yang katanya, yang dimana adalah kita melakukan hal di dunia akan dibalas di Tanah Suci itu. Iya, kata orang benar gitu. Ternyata sih itu bisa saya patahkan hal gitu. Soalnya kenapa? Ya saya itu bukan manusia yang baik banget, enggak. Gitu. Masih melenceng lah ya kan gitu. Tapi saya itu alhamdulillahnya maksudnya saya dimudahkan semuanya. Semuanya ya. Semuanya, sampai saya ada suatu tempat yang bikin saya nangis. Itu di makamnya Rasul. Saya masuk ke dalamnya itu bulu saya langsung bangun, bulu kuduk saya langsung bangun, dan batin saya itu nangis. Nangis itu saya tiba-tiba nangis langsung. Kayak bergejolak gitu. Setelah itu hal kayak gitu saya dimudahkan semuanya. Gak ada kendala apapun, kesulitan apapun gak ada sama sekali. Berarti kalau untuk biar buat pelajaran Sobat Kumis di rumah, kalau mau berangkat aja ya. Niatnya ibadah yang penting. Betul. Insya Allah gak apa-apa di sono gitu. Betul, gak usah takut kita punya dosa, uang ya. Ataupun punya dosa, punya uang, gak usah takut, kita jalan sana. Jalan ke sana. Bener, kadang orang ada yang udah mampu tapi gak berani. Iya, takut gak, ya itu bisa saya patahkan semuanya lah hal kayak gitu. Ya pokoknya yang mau ke Tanah Suci wajib ke Tanah Suci. Wajib. Alhamdulillah. Nih Mas Den Ananda di bidang permistisannya sekarang nih. Kalau dilihat dari sosial medianya kan lagi sibuk sama Teh Ria ya. Iya. Ria Puspita. Udah ngapain tuh? Boleh diceritain gak? Masih sama. Masih kita ke tempat-tempat lokasi yang dianggapnya wingit atau banyak hantunya kita datangi. Ataupun mitos yang paling kuatnya kita datangi untuk memecahkan hal kayak gitu sih. Sama kayak sebelum-sebelumnya juga. Tapi untuk tayang di TV atau YouTube? YouTube-nya YouTube-nya Teteh. Nah kalau dari konten Ria Puspita sendiri itu kan konten-kontennya lumayan horor ya kalau bisa dibilang. Betul banget. Yang beliau kan dikenal dengan mantan dukun santet lah ya. Iya. Nah kenapa dia
collab dengan saya, soalnya dia kan versi wanitanya, saya laki-lakinya, yang dimana dia komedimisasi itu adalah wah yang galak-galak kalau dia gitu. Berarti tim banyak mengalami kesurupan atau gimana sih itu? Kalau tim alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada ya, Aman. sejauh ini. Paling nggak saya ya, oh nggak teteh ya gitu-gitu ya. Atau nggak ada satu tim yang emang itu sangat peka, itu saya lupa mas siapa itu, itu emang sangat peka timnya teteh itu. Kalau sama Mas Ruben sendiri? Saat ini lagi hold dulu. Hold dulu ya. Hold dulu. Tapi boleh dong, kegiatannya selain mistis ini sibuk apa aja nih selain itu? Sibuk sih masih sama ya, maksudnya masih Riding. enggak, kalau itu udah enggak. Oh, udah enggak. Masih di dunia IT lah. Oh, memperdalam nih. Ya dunia IT aja. Tapi berarti di IT ini udah tarafnya kemana nih berarti? Saya sih lebih ke apa ya, sistem lah. Back end atau front end gitu? Dua-duanya. Wah, Saya lebih ke dua-duanya. mantap. Cuma ya apa ya, anehnya gini sih. Ini kita ngomongin balik lagi ke Tanah Suci ya. Pas saya pulang itu, teman saya, ada salah satu teman saya dukun juga bilang, wah dukun lu stop dong gitu kan. Oh iya. Kan biasanya kalau udah ke Tanah Suci tobat gitu ya, bahasa gitu. Saya dukun itu kan image-nya adalah negatif kan, kebanyakan saat ini masih simpang inilah ya, ada yang negatif ada yang positif kan gitu ya pandangannya itu. Wah dukun apa, gawean lu soal dukun stop dong gitu. Enggak dong, tetap jalan, saya bilang gitu. Mungkin nambah sakti, mungkin yang gitu ya. Mungkin yang gitu. Saya bilang, tapi ya kembali lagi, maksudnya ini kan saya sebagai apa ya bahasanya, pelaku spiritual ya, emang untuk niatnya untuk ngebantu, bukan yang untuk yang lain-lain gitu. Niat jahat lah ya intinya. Kalau ngebantu insya Allah mah aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi emang bener tambah sakti pulang dari sono. Nggak tahu ya. Ya mungkin agak sensitif gitu sekarang atau Kalau gimana? sensitif sih hati saya aja bisa sensitif mungkin. Nah, Mas masih dapat teror nggak yang aneh-aneh selama masih berkecimpung di dunia mistis nih kalau? Belum lama ini sih. Apa nih? Belum lama ini saya ditembak. Ditembak apa? Ditembak dalam tanda kutip ya. Ada yang mau nyikat saya. Ngirim. Dalam segi hal guna-guna lah. Gitu. Gimana tuh ceritanya emang? Jadi pada, saya lupa malam Kamis, bukan malam Jumat ya, malam Kamis itu batin saya kok nggak enak ya. Abis itu gelisah sayanya. Gelisah. Abis itu saya tiba-tiba ngelihat sekelebatan, emang ada cahaya, kayak bukan cahaya, kayak api. Cuma hanya yang ngeliat saya hanya mata saya aja. Yang lainnya itu enggak. Dia yang lewat depan saya gini. Abis itu ada apa nih? Saya awalnya itu saya ya nggak gelisahnya itu, soal gelisahnya, badan gelisah. Abis itu kok ada apa nih ya? Saya cek lebih dalam, ternyata ada yang tidak suka dengan saya. Tidak suka dengan saya itu, saya nggak tahu dia sukanya dengan saya dalam segi hal apa, tapi dia mencoba untuk bikin saya itu sakit pada saat itu. Gimana cara mengatasinya nih Mas? Dan Ananda sebagai seorang... Untuk mengatasinya sih sejauh ini ya saya masih melakukan apa ya, amalan-amalan aja sih. Yang sudah saya dalami lama. Berarti akhirnya tuh kejadian itu bisa terelakkan gitu? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Oke nih, sekarang kita masuk ke tema nih. Sesuai sama tema kita kan baru-baru ini lihat portal berita nih, ada statement menyimpan tali pocong wanita itu dan minyak mayat ya. Betul banget. Statement dari Dan Ananda sendiri tuh. Ya, katanya. betul banget. Sejak kapan kalau boleh tahu? Itu saya sejak lama megang tali pocong itu. Udah lama banget, Mas. Udah lama? Berarti Udah lama. dari muda gitu tuh? Bukan, pokoknya pas saya 29 saya udah pegang tali pocong gitu. Gitu. 29 tahun. Kenapa megang tali pocong? Ada sebabnya nggak? Maksudnya ada Jadi alasannya nggak? Oke, tali pocong itu kalau buat saya itu bisa membantu saya untuk dalam hal segi pelet, pengasihan dan lain-lain. Gitu. Jadi emang itu saya ambil, emang dibantu teman saya juga di makam, salah satu makam wanita. Dan itu emang itu yang saya bilang, saya sempat bilang black magic lah ya. Itu saya sekali-kalinya selama hidup saya hanya sekali itu yang melakukan hal black magic. Itu tali pocong wanita ya? Wanita.
Kalau minyak mayat ini? Minyak mayat itu minyak dagunya wanita. Jadi mayat wanita itu kalau di Thailand itu dipanggang mas. Oke. Dipanggang habis itu dagunya itu diambil minyak ya. Kalau kita dipanggang di bawah api kan ada minyaknya tuh. Nah itu lagi ditampung minyaknya itu. Minyak mayatnya itu. Dan itu dapatnya di mana? Saya itu dikasih sama teman saya. Dan itu emang dahsyat itu. Efeknya dahsyat. Jadi efeknya dahsyat itu lebih ke condong untuk segi negatif ya. Segi negatif. Jadi emang minyak itu dipakai dalam tanda kutip untuk buat make doang. Buat make si A, si B, si C kayak gitu. Supaya cepet, supaya ya gitulah model-model kayak. Berarti lebih ke pengasihan ya kayak gini. Ya pelet lah. Pelet untuk diri sendiri gitu ya. Dan itu emang dahsyat sih. Jadi itu sempat saya pinjamkan ke teman saya minyak itu. Emang itu kan ada lelaku yang mesti dijalankan setiap malam Jumat tuh dilakuin, diasepi lah. Pada saat diasepi itu muncul mas wanitanya di kosan teman saya. Teman saya ngomong langsung dibalikin minyaknya, dia nggak mau megang lagi. Wanita saya nggak tahu, dia bilang itu muncul wanita tiba-tiba di depan pintu masuk ke dalam. Goib berarti. Goib. Besoknya dia minta saya untuk ngambil minyaknya lagi. Dia udah nggak mau pegang lagi. Iya kan memang konotasinya di sini agak negatif ya Mas Den. Kan kalau barang-barang begitu biasanya digunakan untuk ritual yang ilmu hitam lah dan tanda kutip. Iya. Nah menurut Mas Den Ananda gimana nih kayak gitu nih? Kalau saya untuk segi tali pocong itu emang saya tidak menggunakan untuk menyakiti. Tidak menyakiti ataupun niatan jahat lah. Bukan kayak gitu. Tapi untuk niatan saya itu untuk segi positifnya. Segi positifnya apa? Jadi tali pocong itu saya ikat di kayu delima mas, batang delima. Batang delima itu kalau di saya dan teman-teman saya itu dipercayakan mengandung ada kekuatan. Batang delima khusus ya. Batang delima hitam dan batangnya itu letaknya di mana kita ambil kayak gitu. Itu saya jadikan untuk bahasanya untuk ngasepin jimat mas. Jadi talinya itu saya ikatkan di batang delima, habis itu bawahnya saya ikat jimat, habis itu saya asepi supaya lebih ngeblessing lah sebutannya. Lebih ini ya, lebih supaya lebih kuat gitu aja. Ya. Tapi boleh nggak sih diceritain secara detail, maksudnya tali pocongnya itu ngambilnya kayak gimana ya? Oke, jadi gini. Penasaran aja gitu. Itu ada malam tertentu untuk mengambil mengambil tali itu. Jadi biasanya teman saya yang lebih paham, pahamnya itu dia punya koneksi mas. Koneksi sama petugas pemakaman. Petugas pemakaman. Dia ngasih tahu bahwa ini ada wanita meninggalnya kayak penyebabnya ini kayak gitu. Abis itu dia belum menikah atau apa gitu. Abis itu ada malam tertentu, nanti kan dihitung tuh kapan nih kita bisa ke sana. Dihitung tanggalnya, tanggal bagusnya untuk ngambil tali itu kapan. Dihitunglah tanggal itu, tepat malam apa saya lupa. Saya datang ke makam sama teman saya. Saya datang ke makam sama teman saya, melakukan penggalian, tapi melakukan penggaliannya itu bukan pakai ini, bukan pakai pacul, pakai tangan. Lama dong udah. Lama. Sebenarnya black magic itu sangat tidak mudah sekali. Oke, lanjut. Bukan pakai pacul habis itu kita ambil pakai tangan, enggak. Pakai tangan. Kenapa kita aman? Kan gitu ya. Akhirnya kita punya koneksi. Gitu. Punya koneksi di petugas di pemakaman. Sudah pakai tangan kita gali semuanya, sudah menemukan jenazahnya, kita ambil. Dia ambilnya pun tidak boleh pakai tangan. Pakai apa mas? Pakai gigi. Itu waduh kacau deh. Itu sumpah itu hal paling kacau yang sejauh ini saya lakuin. Selebihnya saya udah nggak mau, saya stop. Memang maksud pakai gigi berarti kan berdekatan sama mayat. Iya. Itu
apa ya, itu hal mungkin buat saya hal paling bodoh. Saking dulunya saya itu apa ya, pengen banget lah ya. Nyobain lah keilmuan ini, nyobain lah keilmuan ini. Itu saya cobain pada saat itu. Ayo lakuin lah, saya bilang gitu. Diambil lah tali itu mas, pakai gigi. Selebihnya udah saya stop mas. Stop, saya nggak mau lagi saya. Itu kalau saya nggak didampingin sama teman saya takut mas. Seorang Den Ananda. Takut saya. Nggak kebayang soalnya. Saking saya didampingin sama teman saya aja. Makanya saya ayolah saya bilang gitu. Kalau saya nggak didampingin sama teman saya nggak mau saya. Takut saya mas. Takut. Di situ atmosfernya seperti apa? Maksudnya apakah mayatnya udah bau atau gimana gitu? Jadi mayatnya itu pada saat udah dimakamin mas, itu nggak selang seminggu, nggak nyampe seminggu langsung kita gali. Masih bagus lah. Tetap aja mayat gitu ya. Tetap aja sih mayat. Cuma emang mayat wanita khusus lah, nggak wanita yang asal kayak gitu enggak. Wanita khusus saja. Soalnya kan di dunia permististan nih bisa dibilang kan kalau jual tali pocong gitu. Ya, maksudnya itu kayak hal yang gampang didapatkan gitu maksudnya ternyata. Betul. Tapi kan emang kita ngejualnya pun mahal. Kenapa mahal? Ya itu apa yang kita lakuin itu ya seharga itu. Seperti itu contohnya. Iya. Saya bukan mudah untuk ngambil hal tali pocong itu, nggak, sangat tidak mudah banget. Dan itu lama berarti waktu. Lama. Ada hitungannya, mesti dihitung tanggalannya kapan baiknya ini ya kapan. Nanti si ini gimana ngakalinnya kayak gitu. Soalnya kok itu diambil mas, itu datang mas. Datang, bukan yang meninggal ya, tapi jin yang dulu mengikuti dia. Datang mas. Berarti dalam tanda kutip di sini korinnya. Iya, datang mas, gangguin mas. Gangguin. Makanya bahasa kita itu dipantek dulu mas, supaya dia nggak akan mengganggu kita lagi. Itu diganggu mas. Seperti apa ganggunya? Diganggu setiap malam itu datang dia. Bentuknya itu amit-amit. Bentuknya itu bukan pakai yang putih, dibungkus putih. Cuma jeleknya minta ampun. Ini berarti pocong ya? Pocong. Tapi wanita, kita tahu mukanya dia. Gitu. Tapi makanya saya bilang saya mau stop itu karena hal itu mas. Setiap malam mas digangguin. Setiap malam tuh. Minta berapa untuk lama? Dibalikin. Sampai selang seminggu kita coba pantek nih, nggak, jangan sampai ngeganggu lagi. Abis itu alhamdulillah udah nggak mengganggu. Tali pocong ini alhamdulillah nggak mengganggu ibu saya. Jadi tali pocong ini diletakkan di tempat tinggalnya ibu saya semua. Oh berarti ada gangguan-gangguan ya? Gangguan pasti ada. Gangguan pasti ada. Makanya kalau yang ngejual tali pocong mahal ya itu. Akhirnya emang nggak mudah untuk ngambil hal kayak gitu. Dan prosesnya pun lama, bukan cepat. Tapi apa yang bisa dihasilkan dari tali pocong ini dan minyak mayat ya maksudnya? Oke, sejauh ini sih apa ya, untuk bukan menghasilkan saya lah, maksudnya membantu lebih ke segi pengasihan, pelet. Berarti energi di sini ya? Iya. Jadi emang itu ada spirit mas yang mengikuti, misalkan jimat nih ada hodamnya lah ya. Oke. Ada hodamnya. Hodamnya ini mempunyai kekuatan untuk segi pengasihan atau segi pelet kayak gitu. Nah, mau yang banyak tamu-tamu saya pun juga yang sama jenis ada juga. Sama jenis. Saya buatkan suatu pegangan ya dipakai lah. Kayak gitu, digunakan. Ya alhamdulillah sih sejauh ini ya membantu untuk dalam segi hal. Oh buat saya positif ya, kecuali dia mau menyakiti nggak saya lakuin. Kalau misalkan dia, kebanyakan tamu-tamu saya itu saya tanyakan dulu buat apa gitu. Ada yang bilang gue pengen make doang nih cewek misalkan gitu. Gue pengen pakai doang nih cewek, gue ketemu nih cewek, gue pengen pakai doang udah selesai. Gue pengen ketemu cewek lain, gue pengen pakai doang selesai. Jadi saya kasih, nih pakai ini, saya bilang gitu. Ya sama jenis pun juga sama. Ada tamu saya di Bali, laki-laki sama jenis dia main kayak gitu juga. Cuma ya kembali lagi kan, kalau misalkan
kita ngomongin soal dosa atau enggaknya, saya di awal saya bilang Mas, soal dosa hal ini kamu ya yang ini, saya cuma pengen ngebantu aja, bukan soal uangmu Mas. Saya bilang kayak gitu. Oke. Tapi bisa dibilang ini berarti jimat kan ya bentuknya? Bentuknya jimat. Jadi saya bikin suatu pegangan, nanti di blessing Mas, di tali pocong itu. Yang di batang 5 itu saya blessing di situ. Berarti ritualnya bentuknya blessing aja atau gimana? Blessing. Seperti apa gitu di ritualinnya? Jadi ada malam tertentu saya melakukan laku lah untuk nge-blessing hal kayak gitu Mas. Jadi emang kembali lagi, batang 5 saya ikatkan tali pocong, di bawahnya saya asapi jimat, saya ikat. Habis itu saya asapi, habis itu lakukan blessing. Berarti memang. Tapi berarti nggak semua orang ya bisa melakukan. Sejauh ini teman-teman saya bahkan sesepuh saya pun juga bisa melakukan. Tapi resikonya? Resikonya sih ya didatengin doang ya. Sampai sekarang masih nggak? Kalau saat ini udah enggak. Makanya saya bilang tadi, ibu saya pun alhamdulillah nggak diganggu soal kayak gitu. Alhamdulillahnya aman. Ini bentuknya berarti bukan di mimpi ya? Bentuk apanya? Maksudnya pas si jin ini datengin? Enggak, nyata itu Mas. Nyata Mas. Wallahi, itu pintu itu Mas. Saya ada tempat untuk nge-blessing itu datang Mas. Datang itu. Berdiri aja kah? Datengin saya. Selama seminggu saya kayak gue kayak gila, gue bisa gila kayak gini mulu nih. Dia diam aja kah atau gimana? Datang Mas, dia diam, cuma datang gitu. Dengan namanya pocong ya, pocong itu kalau di TV masih bagus lah. Ini udah jelek banget, sumpah jelek. Kalau sampai nanti ngeliat pocong ya itu bentuknya pocong, nggak kayak di TV masih bagus. Ini pocong jelek banget Mas. Datang dia cuma minta untuk tali itu dibalikin. Tali pocong itu untuk dibalikin ke tempatnya. Cuma minta itu aja. Kan banyak yang tali pocong itu dimasukin ke minyak, kayak gitu ya. Masukin minyak supaya ya kayak gitu modelnya. Cuma kalau saya itu hanya untuk nge-blessing aja. Kirain Mas Denanda bawa nih sekarang. Ya itu dia, saking mbak bos kita ini dadakan, nggak saya bawa. Kirain bawa gitu, udah nyimpen, mau lihat aja nih. Nanti saya fotoin dah kalau itu. Sobat-sobat kalau saya ke tempat mungkin mau tahu gitu, bentuknya seperti apa. Tapi di luar sana kan banyak sekali ya jimat-jimat ekstrim kayak seperti dari tulang manusia atau dari darah. Gitu. Nah, apakah jimat-jimat ekstrim ini sama khasiatnya sama tali pocong? Kekuatannya. Bahkan ada juga saya buka sedikit ya yang dilakukan salah satu teman saya itu. Dia punya kenalan juga petugas tapi di tempat rumah sakit terkenal di sini. Di bagian jenazah lah. Apa yang dilakuin? Jadi kalau ada mayat wanita ini datang Mas ke sana. Kita beli tuh. Oh ya? Kita beli. Kemaluannya wanita itu dibelek gini Mas. Dibelek, habis itu di oseng-oseng, tahu di apa ya? Dimasak. Dimasak, abis itu diambil minyak ya. Kemaluannya. Bahkan bukan kan kemaluan wanita itu kan gini ya. Aduh saya maaf ya. Mau tahu aja saya juga. Ini berarti begini. Ekstrim nih sebenarnya ya. Iya. Ekstrim banget berarti. Betul. Gini. Itu di black gini Mas. Set. Gitu. Nanti udah pulang dioseng doang supaya minyaknya itu ada. Sampai kering gitu. Ya, minyaknya itu diambil. Jangankan itunya, yang kecilnya tahu yang kecilnya, yang dalam itu di black, ada di black juga, udah cukup itu. Ada ya? Ada, itu gila itu aduh, saya nggak mau nyebutin namanya, masih hidup Mas. Kira-kira kalau yang seperti itu khasiatnya apa? Khasiatnya itu adalah buat apa ya? Ya itu pelet. Ke situ arahnya tapi ya? Iya, ke sana. Tapi itu kalau buat saya itu udah black magic lah ya. Iya, udah terlalu karena pakai hituan manusia. Itu betul-betul itu.
Kirain yang maksudnya pakai biasanya kan kalau pakai anggota tubuh tuh di Thailand kebanyakan Ya gitu ya. di sini pun ada di Indonesia. Dan itu kira-kira ilmu dari mana gitu? Maksudnya Itu emang kalau kita ngomongin ilmu dari mananya, emang itu kalau udah black magic itu emang udah dalam banget ya Mas ya. Kalau kita ngomongin black magic. Kenapa? Saya dulu punya sesepuh di Banten. Masih hidup. Demi Allah nih. Itu mayat Mas. Mayat wanita. Itu disetubui Mas. Itu untuk ngambil keilmuan. Dia nantangin saya. Kang mau nggak? Saya bilang kagak. Nggak kebayang Mas. Jenazah wanita disetubui Mas. Tapi dia ngomong sama saya. Itu sama kayak halnya kayak hubungan kayak nyata. Cuma itu udah saya kalau itu udah gila saya Mas. ini berarti dari tadi Mas Dinanda nih cerita sangat ekstrim ya, bisa dibilang Iya. begitu. Di Indonesia. Di Indonesia, emang kalau yang dikenal dengan tubuh manusia itu Thailand ya. Di Indonesia pun ada. Ada. Tapi asal usulnya pun nggak tahu maksudnya Saya dari emang daerah mana nggak ada. Enggak. Karena saya nggak mau mendalami. Soalnya kalau saya mau mendalami takut gila saya Mas. Gila nggak kuat aja. Akhirnya melakukan hal kayak gitu. Lebih ke sana. Tadi bisa dibilang kalau tali pocong mayat itu kan didatangi dalam bentuk pocong. Gimana kalau misalnya masalah-masalah kayak yang lebih ekstrim kayak tadi kayak mensetubui mayat ataupun apa yang terjadi gitu? Nah kalau itu saya nggak tahu karena saya nggak melakukan. Nggak pernah cerita kah teman? Cuma sesepuh saya cuma ngomong dia, kalau mau melakukan, ayo kayak nyata, kayak main sama cewek gitu. Kayak main sama cewek Mas, namanya dicumbu. Dia ngasih tahu, namanya dicumbu, namanya disetubuhi, itu kayak nyata katanya. Saya bilang kagak lah bah. Gila gue bah, saya kan manggilnya abah. Gila saya bah, nggak mau saya. Tapi saya nggak nanya juga efeknya apa, maksudnya efeknya gimana di kitanya gitu. Saya nggak nanya kayak gitu, tapi saya nanya hasilnya untuk apa. Dia bilang hasilnya itu untuk keilmuan, untuk segala keilmuan lah. Setelah itu udah saya skip omongannya lagi. Berarti keilmuan hitam itu benar-benar ada ya? Ada Mas, ada Mas. Kalau boleh nanya sedikit nih, kalau dulu kasusnya dukun AS itu? Dukun AS itu dukun cabul ya, dari zaman dulu ya. Bener ada gitu. Dukun cabul itu adalah dukun yang memakan pasien, yang gitu ya. Itu kan dulu pasien yang dimakan sama dia. Yang nggak salah air liurnya aja. Iya. Nah, itu emang ada segi keilmuannya Mas. Ada juga. Ada segi keilmuannya. Bahkan ada juga yang dimana adalah cuma konotasinya itu adalah bakal negatif. Kenapa? Karena cabul, yang gitu ya, pencabulan. Tapi sesuatu keilmuan yang kita kasih buat tamu kita itu emang ada via dengan disetubui Mas. Dengan disetubui, dengan ludah, gitu. Itu bisa untuk mengcopy segala sesuatu keilmuan. Misalkan kita mempunyai keilmuan pelet, pengasihan, itu akan mengcopy ke si tamu kita. Ada yang kayak gitu. Tapi saat ini image-nya adalah kalau udah hubungan badan, udah hal kayak gitu, udah konotasinya udah negatif, kayak gitu ya. Padahal emang ada suatu keilmuan yang dimana adalah kalau kita ada tamu dan kita melakukan untuk mengcopy hal kayak gitu, ada yang melakukan hal disetubui, di iniin kayak gitu. Tapi emang kalau betul-betul keilmuan ya, tapi ada juga dukun yang modus kan gitu. Dilihat dulu dukunnya siapa, kayak gitu ya. Tetap ada lah yang namanya. Iya, kalau modus udah pasti ada. Cuma emang ada, kembali lagi ada keilmuan yang kayak gitu ada juga. Kira-kira berarti ketika keilmuan hitam itu diperdalam, pasti akan melakukan hal-hal yang di luar norma, bisa dibilang gitu nggak? Betul. Benar. Betul. Gini ya, kalau kenapa saya nggak mau mendalami Mas? Soalnya itu hubungannya udah sama setan ya. Tapi kan setan itu adalah sifatnya manusia, setan. Setan itu sifat manusia. Sebenarnya setan itu kalau kita ngomongin hantu ya, kalau setan itu hanya sifat manusia aja.
Kalau kita udah main black magic itu udah hubungannya itu udah sama hantu lah ya. Tapi kan bahasa kita udah hubungannya udah sama setan lah. Nah itu udah tipis banget tuh menduakan Tuhan sama ini ya. Itu udah sangat tipis banget. Sangat tipis ya. Sangat tipis banget dan dia tidak punya hati lagi kebanyakan. Santet sikat gitu ya. Apa nih? Pokoknya buat nyakitin dia lebih happy dibandingkan untuk membantu yang hal lainnya. Kenapa? Duitnya banyak bisa bikin mati gitu. Dan pasti itu lebih condongnya ke arah situ pasti ya. Ya. Ketika Killmonger itu didapatkan gitu dengan susah payah, pasti hasilnya pun untuk itu gitu. Betul. Nah kembali lagi, sebenarnya black magic, white magic itu hanya simbol aja ya. Tapi semua keilmuan itu emang sama. Tinggal kita mau menggunakannya apa, menggunakannya untuk apa, kan gitu. Untuk laku itu emang laku itu macem-macem. Kan ada laku dengan yang tadi saya bilang, dengan menubuhi jenazah ataupun yang lainnya. Laku itu macem-macem banget mas. Bahkan tapo pendem kan juga ada kayak gitu. Kan itu emang macem-macem banget kayak gitu. Cuma kembali lagi kita niatnya itu mau ke segi hal yang positif, membawa keilmuan kita apa segi yang negatif kayak gitu. Negatif itu apa sih? Nyakitin. Untuk apa kayak gitu. Nantinya gitu. Jadi keilmuan itu bisa dibilang satu alat gitu. Betul. Dipakainya buat apa ntar. Betul. Gitu. Tapi penasaran nih, dari tadi kan yang ekstrim ya. Boleh tahu nggak kalau misalnya keilmuan black magic yang paling cerek seperti apa ya? Paling gampang gitu. Black magic paling gampang itu namanya main demonik mas. Apa tuh? Demonik itu adalah kita memanggil setan untuk menjadi sesuatu isian. Itu paling itu paling simple. Dan itu bentuknya kayak di film-film kan? Kita pakai sigil mas. Iya, ngegambar sesuatu. Iya. Untuk manggil sesuatu itu. Oh itu benar kayak gitu. Betul. Demonik. Dulu saya mau mendalami hal kayak gitu, cuma saya dikasih tahu, lu kalau udah mendalami demonik, lu akan pasti akan mendalam sampai dalam-dalam banget gitu. Dan itu nggak akan gampang. Nggak akan gampangnya apa? Nanti akan ada sesuatu yang akan diambil sama dia. Oh minta timbal balik. Contohnya seperti apa? Nyawa. Oh bukan salah satu anggota tubuh aja gitu mungkin? Enggak. Mata atau Nyawa. apa? Nyawa langsung. Nyawa. Makanya saya sempat mendalami banget. Pengen kan gue masih muda kan, main demonik ya nggak. Kalau udah ngomongnya demonik, udah canggih banget kan gitu ya. Pas saya udah coba untuk menghafalkan sigil-sigilnya, habis itu saya kasih tahu jangan sama teman saya, jangan. Soalnya kenapa? Kalau kamu sudah mendalami hal itu, kamu akan mendalam lagi. Terus ya kayak memang ada ketagihan gitu. Betul banget. Tapi boleh tahu nggak, ada nggak sih pantangannya memakai jimat-jimat seperti ini? Misalnya nggak boleh makan sate kan kadang ada gitu, atau dari tusukannya kan? Ya, kalau pantangan itu sebenarnya pasti ada. Itu pasti ada. Tapi kan nggak semua jimat tuh mempunyai pantangan. Tinggal tergantung jimat tuh fungsinya untuk apa, yang gitu ya. Ada jimat pelet, jimat pengasihan tidak boleh dipakai pada saat melayat. Kenapa? Soalnya pada saat kita melayat nanti ada efek-efek yang negatif ikut sama kita. Ada salah satu jimat pengasihan, jimat pelet itu tidak boleh dibawa pada saat melayat. Ada juga jimat kebal, lu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kalau makan ini lu bakalan selesai. Ya kadang sepele gitu, bisa dibilang kayak kebal aja, sabet aja pakai daun apa gitu. Cuman begitu dong, apa itu benar kayak gitu? Kalau untuk sabet sih enggak ya. Karena gini, ilmu kebal itu, jimat kebal itu sangat sulit mas. Karena jimat Kalimantan yang kebal itu yang saya ketahui adalah dia mempunyai akad. Oh ada akadnya. Akadnya dulu. Kenapa? Soalnya itu akan bisa membuat dia susah meninggal. Kalau kita ngomongin jimat kebal ya, jimat kejadugan, apalagi itu sistem diuntal. Diuntal itu ditelan lah ya. Oh kayak nelan pelor gitu. Ya, cuma ini nelan minyak mas. Oke. Ini nelan minyak. Jadi itu akan susah meninggal. Jadi minyak itu ada kapasnya. Itu ditelan mas.
telan. Nah itu mesti ada akadnya. Pada saat kamu sudah mau meninggal itu nanti tiba-tiba akan lepas itunya. Kalau tidak ada akadnya susah meninggal ya. Gitu. Ada juga kan kalau makan pisang emas bisa hilang kan gitu ya. Tergantung gitu. Ilmunya apa jimat yang dia pakai kayak gitu. Kebanyakan sih kalau anak-anak muda saatnya anak STM, anak itu kan ngelen biji itu tuh yang buat pistolnya 7. Kalau mau hilang makan pisang emas kayak gitu. Itu mungkin buat saya tuh kelas bawahnya. Kelas atasnya ada lagi. Tapi memang ada berarti ya? Ada pantangannya ada. Tergantung si pembuatnya sih. Tapi boleh nggak cerita sedikit kalau misalnya tadi jimat yang bisa dibilang black magic ya? Kalau jimat yang putih? Jimat white magic? Jimat white magic ada juga gitu. Seperti apa contohnya gitu? Wafak. Oh, itu termasuk white magic? Putih. Sebenarnya ya kembali lagi, black magic itu adalah kalau misalkan jimatnya itu hubungannya dengan tubuh manusia. Yang gitu ya? Kebanyakan kayak gitu. Atau enggak hubungannya dengan setan yang saya bilang itu. Kalau wafak, ada banyak wafak, antara tulisan-tulisan yang lainnya atau minyak yang didoakan, itu kan putih lah. Anggap awam itu ini putih nih, kiriman putih, ini kiriman hitam gitu. Ada juga mas. Ada juga. Ngeri sedap berarti. Iya, tinggal tinggal kembali lagi white magic, black magic itu tinggal si dukunnya ini membawa kemana gitu aja. Kebanyakan yang white magic pun juga bisa black magic kayak gitu. Cuma kan dia nggak mau menyatakan bahwa gue bisa nyantet enggak. Nah kalau yang Mas Denan ada punya nih kayak tali pocong atau minyak mayat tadi ya gitu, perlu nggak sih dikasih makan gitu? Diasepi mas. Asapnya nih asap apa? Dupa biasa. Dupa. Gitu. Nah saat ini alhamdulillahnya ibu saya itu sangat sayang sama saya, dia mendupai semuanya. Berarti yang ngelakuin bukan saya nih? Ibu saya. Alhamdulillahnya ibu saya mau itu supaya nggak tahu sih, pokoknya ibu saya, kalau pandangan ibu saya buat wangi-wangian aja lah. Tapi emang saya bilang setiap ini nanti ini dupain. Itu seberapa sering? Maksudnya apa, setiap malam Jumat atau gimana? Kadang setiap malam Jumat. Kadang pas bulan apa itu? Malam 1 Suro. Iya, ibu saya WhatsApp saya. Dek, ini mama dupain nggak? Mami dupain nggak? Dupain Mi 7, saya bilang gitu. Dupain sama beliau. Dupain ini kok nggak dijamas pusaka-pusakamu gitu? Nantilah dijamasnya. Gitu. Ada juga. Ya alhamdulillah ibu saya mendukung hal kayak gitulah. Tapi ibu saya tidak mendukung yang namanya untuk menyakiti aja. Pesannya itu aja. Gitu. Oke. Tapi boleh nggak, saya penasaran banget ini. Maksudnya kan Mas Den Ananda ini kan melakoni ya, bisa dibilang pernah melakoni black magic gitu. Terus kalau hubungannya sama kita bertuhan atau beragama gitu, boleh nggak dikasih tahu statementnya seperti apa gitu? Untuk kita bertuhan itu kan sholat atau apa ya? Ya wajib kan gitu ya. Maksudnya kita sholat itu emang bukan wajib ya, maksudnya emang lu mesti sholat gitu. Gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, maksudnya. Nah makanya saya bilang pas di awal itu ada yang sampai ngedublek itu ngedablek. Iya, sampai udah nggak bisa balik lagi gitu. Ya, udah nggak bakal bisa inilah. Dia melakukan hal kayak gitu ya, sholat aja enggak gitu. Kayak gitu. Tapi dia udah, Tuhan itu udah dianggap yang kedua lah. Ada yang kayak gitu juga mas. Tapi kalau saya sholat gitu, tetap saya jalanin lah. Gitu. Tetap saya jalanin. Saya nggak mau yang namanya adalah kalau saya sudah nyemplung ke black magic kayak gitu, sholat saya tinggalin. Bahkan ya saya buka-bukaan aja ya. Saya emang untuk sholat itu kadang-kadang aja. Gitu. Bahkan ibu saya, bapak saya pun ngomong sama saya, kalau kamu nggak sholat ya udah kamu meditasi. Maksudnya saya ada segi kejawennya kan. Jadi ada segi kejawennya yang dimana lah ya kalau emang kamu nggak sholat ya udahlah kamu inilah gitu. Tapi tetap wajib sholat gitu. Maksudnya dengan sadar gitu ya, nggak hilang pleng gitu. Enggak. Saya tanah suci sholat mulu saya. Ya berarti memang ya seperti itulah kehidupan para praktisi gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Betul.
Oke, buat terakhir ada nggak pesan-pesan buat sobat kumis nih yang mungkin baru mau nyebur atau apalah, pokoknya dikasih tahu deh Ya, sama Mas Denananda gimana nih? sebenarnya kalau mau nyemplung ke dunia spiritual atau supernatural itu adalah kita dikasih pisau, tinggal kita mau menggunakan pisau itu untuk hal jahat apa untuk hal baik, tinggal kembali lagi ke kitanya. Black magic, white magic itu hanya simbol aja. Semua keilmuan itu sama aja. Gitu aja. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Denananda sebagai pakar spiritual. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Mas Denananda, makasih udah mampir ke Kumus nih. Mau buka-bukaan sedikit. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas. Amin ya Pak. Dan terus update Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.